Om Swastiastu. Jadi nama saya Eka Bima Diksatриadi dengan NIM 201509124 dari kelas A Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan ujian tengah semester yang telah saya buat mengenai proses audit tata kelola SITI menggunakan pendekatan framework, yaitu frameworknya COBIT 5. Nah, di sini ada 3 artikel yang sudah saya analisis. Yang pertama itu adalah audit sistem informasi menggunakan framework COBIT 5, studi kasus PT Media Cetak, audit of information system using framework COBIT 5, case studi PT Media Cetak. Lalu yang kedua itu ada audit sistem informasi Universitas Pendidikan Ganesha dengan framework COBIT 5. Lalu artikel yang ketiga adalah analisis audit sistem informasi berbasis COBIT 5 pada subdomain APO 11 Manage Quality. Nah, untuk yang pertama-tama adalah permasalahan atau objek yang akan diaudit gitu. Nah, untuk lebih jelasnya, di sini yang artikel yang pertama, ya, menurut pendapat dari penulisnya yaitu Dorhama pada tahun 2021, jelaskan bahwa kendala yang dialami oleh PT Media Cetak ini seperti tingkat keberhasilan restore yang rendah sehingga dapat berakibat kehilangan data penting perusahaan. Kendala yang lainnya adalah kurang optimalnya pemanfaatan aplikasi sehingga semua keluhan hanya dikategorikan sebagai insiden dan perlu dilakukan lagi pengkategorian keluhan secara manual oleh karyawan. Nah, itu tentunya sangat mubazir ya. Lalu PT Media Cetak ini menggunakan teknologi software Microsoft System Sentry R2 2012 yang dalam penerapannya ada beberapa kendala dalam pengoptimalan penerapan dari aplikasi ini. Nah, lalu berdasarkan masalah yang ditemukan, maka perlu dilakukan audit sistem informasi untuk mengukur sejauh mana perusahaan berhasil mengoptimalkan kerja sistem dan menghasilkan rekomendasi yang dapat membantu perusahaan. Audit dilakukan dengan menggunakan framework COBIT 5. Nah, untuk artikel yang kedua, permasalahannya itu adalah menurut Pratama, si pembuat artikel pada tahun 2020, dijelaskan bahwa diperlukan pengelolaan yang baik terhadap semua sistem informasi yang ada di Undiksa. Nah, pengelolaan sistem informasi di Undiksa ini sudah dilakukan, namun pengelolaannya belum maksimal dan terstruktur sesuai dengan pendekatan dan metode yang ada sehingga sangat sulit untuk mengukur seberapa besar kegunaan sistem informasi yang digunakan. Nah, itu pun juga untuk membantu menunjang setiap kegiatan yang berlangsung pada kampus di Undiksa gitu. Nah, penggunaan sistem informasi yang tidak maksimal dan sistem informasi yang tidak berjalan sesuai dengan keinginan atau harapan Undiksa. Oleh karena itu akan dilakukan audit sistem informasi pada Undiksa menggunakan framework COBIT 5. Nah, audit ini diperlukan sehingga sistem informasi merupakan salah satu penunjang yang penting di setiap perguruan tinggi, di mana setiap proses akademik pastinya berhubungan dengan sistem informasi, sehingga membantu mahasiswa dan dosen serta staf untuk melakukan banyak hal. Selain itu, sistem informasi juga memudahkan setiap kegiatan yang berjalan di lingkungan perguruan tinggi. Nah, itulah permasalahan di artikel yang kedua. Lalu permasalahan penelitian di artikel yang ketiga, di sana ada Yogya Group ya. Di sini memiliki berbagai departemen untuk mendukung berjalannya proses bisnis perusahaan. Salah satu departemennya itu adalah TI yang berperan sebagai perancangan sistem untuk menunjang kegiatan bisnis yang terdiri dari IT operation, infrastruktur, IT software development, IT product, dan masih banyak lagi. Namun kita akan terfokus pada divisi ini ya, IT product dan information yang memiliki subdivisi yaitu product solution atau ITPS. Nah, kita akan terfokus pada divisi ini. Nah, divisi ITPS ini bekerja sama untuk merancang sistem yang bisa menjadi solusi TI yang berguna bagi departemen lain yang membutuhkan. Nah, dikarenakan ketidakpastian ukuran kualitas dari proses bisnis yang menghasilkan solusi TI, maka dari permasalahan yang timbul itu, nah ini yang di sini, ini untuk yang artikel yang kedua ya. Jadi di audit
sistem informasi Ganesha ini ada permasalahannya juga. Lalu di permasalahan penelitiannya ada yang ketiga itu ada divisi ITPS yang dimana dia perlu menghasilkan solusi TI yang baik bagi perusahaannya. Nah, maka dari permasalahan yang timbul, perlu dilakukan evaluasi terhadap manajemen kualitas di divisi ITPS, PT Akur Pratama Yogya Group. Nah, menurut si penulis, Kunta di Harja, saat ini belum ada ukuran keseluruhan yang jelas untuk kualitas dari proses bisnis yang menghasilkan solusi TI oleh divisi ini, ITPS ini. Nah, sebagai dasar mengetahui dan meningkatkan manajemen kualitas, dengan keadaan yang ada saat ini diperlukan proses dan meningkatkan manajemen kualitas dan keadaan yang ada saat ini diperlukan proses perhitungan tingkat kematangan untuk mengetahui dan meningkatkan manajemen kualitas di divisi ITPS. Oleh karena itu dibutuhkan audit terhadap manajemen kualitas di divisi ITPS di PT Akur Pratama Yogya Group. Nah, untuk yang selanjutnya, kita akan membicarakan soal domain dari framework COBIT yang dipilih dari ketiga artikel ini. Nah, dari artikel yang pertama, dari audit sistem informasi studi kasusnya PT Media Cetak, nah di sana berfokus pada domain DSS. Nah, pada COBIT 5 itu ada domain DSS ya. Nah, pada domain DSS ini, itu ada beberapa bagian lagi, subdomain yang ada pada gambar yang di kiri, di kanan maksud saya, itu adalah DSS 01, yaitu di sana manage operation. Lalu di DSS 02 manage service request and incident. Yang ketiga yang DSS 03 adalah manage problem. DSS 04 adalah manage continuity. Lalu DSS 05 manage security service dan yang terakhir DSS 06 manage business process controls. Nah, dari ke-6 subdomain ini, itulah yang akan nanti dianalisis pada artikel ini, pada PT Media Cetak. Itulah yang akan diaudit. Nah, sehingga nanti dengan menggunakan ya di sini menggunakan 5 domain utama yang ada pada COBIT 5 untuk tata kelola dan manajemen TI perusahaan, sehingga dengan penerapan sistem sesuai dengan prosedur perusahaan, memastikan untuk membangun tata kelola dan manajemen yang efektif yang dapat mengoptimalkan seluruh sumber daya dan aset mencapai tujuan bisnis dan keuntungan. Nah, di gambar yang di bagian bawah, itu terdapat level kapabilitas. Nah, level kapabilitas ini bisa kita ketahui gitu. Oke, sebentar. Nah, di level kapabilitas itu ada 5 level, ada 6 level. Yang level 0 itu adalah incomplete proses, artinya prosesnya tidak berjalan. Lalu di level 1 adalah perform proses, level 2 adalah manage proses, level 3 adalah established proses, dan level 4 predictable proses, dan level 5 yang paling tinggi adalah optimizing proses. Nah, untuk itu, inilah domain dari framework COBIT yang digunakan oleh artikel yang pertama. Nah, untuk artikel yang kedua itu masih sama menggunakan domain DSS ya yang di artikel Universitas Pendidikan Ganesha, sistem informasinya, tapi ditambahkan dengan MEA. Nah, MEA ini lebih kepada monitor, evaluate, and assess. Ada 3 subdomain di sana, yaitu monitor, evaluate, and assess performance and conformance. Lalu ada MEA 02, to monitor, evaluate, and assess the system of internal control. Lalu ada MEA ketiga, monitor, evaluate, and assess compliance with external requirements. Nah, MEA juga digunakan dalam analisis audit di sini.
Nah, di sini menurut si penulis itu berdasarkan hasil evaluasi dan observasi terhadap kondisi saat ini, terutama pada standar prosedur opsional (SOP-nya) yang berjalan pada UPT TIK Undiksa. Dari semua domain proses yang ada, CB5 dipilih 2 domain. Nah, 2 domain inilah yang dipilih nanti untuk analisis audit. Lalu untuk artikel yang ketiga, di sini dipilih adalah subdomain APO, namun terkhusus lagi ke APO 11 terkait manage quality. Nah, di artikel ini hanya fokus kepada manage quality-nya saja. Nah, menurut si penulis gitu, setelah dibahas mengenai audit sistem informasi dan audit laporan keuangan di instansi, hasil yang didapat diantaranya proses APO 7 dengan level kapabilitas rata-rata 4,5. APO 13-nya itu 4,42. APO 03-nya itu berada di level kapabilitas 4,25. Nah, dari subdomain ini dapat dijadikan acuan untuk melakukan audit sistem informasi keuangan pada audit laporan keuangan di sebuah instansi gitu. Nah, untuk mempermudah mengetahui tercapainya tujuan dengan level kapabilitas proses tata kelola TI, dibuat alat bantu ya. Mereka membuat alat bantu dalam bentuk checklist sehingga nanti memudahkan mereka dalam melakukan analisis. Nah, mekanismenya ini disebut adalah shared service dalam pencapaian tujuan proses APO 03. Jadi mereka menambahkan shared service di sana. Nah, lalu di bagian yang ketiga kita akan membicarakan proses alur audit. Nah, alur audit di artikel yang pertama di studi kasus PT Media Cetak itu alur auditnya itu adalah studi literatur tentang COBIT dan subdomainnya DSS. Lalu yang kedua itu adalah memutuskan domain dan proses mana yang akan digunakan. Nah, di sini lebih fokus lagi ke domainnya. Lalu ketiga itulah mengumpulkan data yang berkaitan dengan domain yang telah ditentukan. Jadi data-data apa saja yang diperlukan di sana dikumpulkan. Lalu keempat, melakukan wawancara dengan pihak yang berwenang. Lalu kelima adalah menganalisis data yang berhasil dikumpulkan. Keenam adalah membuat penilaian berdasarkan model tingkat kemampuan untuk mengetahui tingkat kemampuan perusahaan. Lalu yang ketujuh adalah memberikan rekomendasi dan laporan hasil penelitian yang disampaikan kepada perusahaan. Nah, itulah proses alur artikel yang pertama. Lalu ada proses alur artikel yang kedua. Itu yang pertama masih sama studi literatur. Yang kedua masih sama menentukan domainnya lebih detail lagi. Ketiga masih sama mengumpulkan data. Lalu di keempat ini dalam artikel disebutkan melakukan wawancara dan penyebaran kuesioner kepada pihak UPT TIK Undiksa. Nah, lalu di nomor 5 menganalisis data yang berhasil dikumpulkan. Nomor 6 menganalisis kapabilitas dan menghitung level kapabilitasnya. Lalu nomor 7 memberikan rekomendasi dan laporan hasil penelitian. Nah, itulah alur yang akan ada di artikel yang kedua. Lalu artikel yang ketiga, alurnya itu adalah mengidentifikasi masalah yang ada di sistem informasi. Nah, ini sedikit berbeda ya. Yang kedua itu memutuskan domain dan proses mana yang akan digunakan. Yang ketiga mengumpulkan data. Yang keempat adalah membuat RACI, pemetaan enterprise goal, dan pemetaan IT related goal. Lalu yang kelima adalah melakukan analisis data dari data APO 11. Lalu yang keenam adalah memberikan rekomendasi dan laporan hasil penelitiannya. Itulah alur yang dari artikel yang ketiga. Nah, di sini kita akan pindah ke topik berikutnya adalah subjek atau pihak yang diaudit. Nah, untuk artikel yang pertama itu tidak benar-benar dijelaskan mengenai siapa saja yang diaudit, namun bisa kita lihat dari bahasa pelaporannya. Di sana adalah pihak yang diaudit adalah eksekutif perusahaan. Karena perusahaannya tidak terlalu besar, pasti bisa melakukan wawancara kepada eksekutif. Lalu seluruh ketua departemen dan seluruh karyawan departemen yang mengatur Microsoft System Century R2 2012. Karena itu penting untuk mengetahui bagaimana kinerja dari aplikasi ini dan bagaimana karyawan menangani masalah pada aplikasi ini. Nah, itu untuk yang artikel yang pertama. Lalu pihak yang diaudit di artikel yang kedua. Nah, ini lumayan terperinci. Di sistem informasi Universitas Pendidikan Ganesha itu diwawancarai dan diberikan kuesioner
kepada Ketua UPT TIK Undiksa. Yang kedua, Ketua Divisi Pengembangan Sistem Informasi, Ketua Divisi Server dan Data Center, Ketua Divisi Infrastruktur dan Internet, Ketua Divisi Konten dan Multimedia, Ketua Divisi Helpdesk dan Dokumentasi, dan yang terakhir adalah pengelola dan pelaksana. Nah, untuk 6 teratas itu hanya 1 orang saja, dan untuk yang pengelola dan atau pelaksana itu sebanyak 6 orang. Jadi artinya sebanyak 12 orang itu diwawancarai dan diberikan kuesioner. Lalu kita pindah ke artikel yang ketiga. Nah, di sini tidak terlalu terperinci, namun kita mengetahui siapa saja yang diaudit. Gitu. Ada narasumber wawancara terdiri dari staf divisi ITPS, shift ITPS, staf dari divisi lain dalam lingkup Departemen TI, dan juga staf dari departemen lain sebagai user dari beberapa proyek. Nah, inilah yang diaudit oleh si penulis di artikel yang ketiga. Lalu, hasil auditnya dari artikel yang pertama, itu bisa saya katakan ditemukan masalah terlebih dahulu kan, ditemukan masalah bahwa aplikasi yang digunakan itu mengidentifikasi semua keluhan dan kejadian itu menjadi insiden. Artinya tidak ada perbedaan di sana. Maka dari itu insiden-insiden itu harus dipilah manual oleh karyawan kembali. Nah, untuk mengatasinya bisa menggunakan aplikasi tambahan atau mengganti aplikasi yang lebih bisa memenuhi kebutuhan dari perusahaan PT Media Cetak. Nah, dari hasil analisis domain DSS, nah, domain DSS ini kan ada 6 ya tadi ya. Nah, di sini ada cuman 4 yang diterangkan di artikel. Nah, DSS 03 dengan subdomainnya lagi adalah 02. Di sana ada investigate and diagnosis problem. Artinya menganalisis masalahnya apa gitu. Saat terjadi pengaduan dan mengganggu kinerja dari PT Media Cetak, nah jika masalah rumit itu terjadi, maka akan dicarikan solusi oleh karyawannya gitu. Oleh karyawan yang bersangkutan, misalnya yang memegang kendali atas Microsoft Sentry tersebut. Nah, yang prosesnya masih menggunakan WA dan email. Nah, tentunya ini akan sangat repot jika masalahnya banyak gitu ya, karena tidak terstruktur secara baik di sistem informasinya. Lalu yang kedua ada DSS 03 dengan subdomain lagi 03 yaitu Rise to Non-Error. Nah, di perusahaan sudah menyimpan dokumen masalah untuk bisa dijadikan referensi lagi jika terjadi masalah serupa. Nah, itu sudah baik. Nah, perusahaan juga mengembangkan solusi dalam menghadapi masalah dalam pertemuan untuk membahas identifikasi, evaluasi, prioritas, dan solusi untuk masalah yang mempengaruhi pekerjaan perusahaan. Itu pun juga sudah baik dalam segi mengatasi error yang akan terjadi. Lalu yang di DSS yang ketiga itu DSS 03 yang subdomainnya 04 adalah resolve and close problem. Artinya di sini kan memberikan solusi gitu ya. Memberikan solusi. Nah, perusahaan sudah menyelesaikan masalah dan keluhan dengan baik, namun belum ada penjadwalan untuk penyelesaiannya. Artinya nanti saat diberikan solusi itu belum ada penjadwalan bagaimana memperbaikinya gitu. Nanti direkomendasi akan ada bagaimana baiknya untuk mengatasi masalah tersebut. Tidak ada penjadwalan tersebut. Lalu di DSS yang 03 yang terakhir adalah DSS 0305 dengan subdomain perform proactive problem management. Artinya kan memanage masalah. Nah, perusahaan telah mengkomunikasikan itu. Nah, ini perusahaan telah mengkomunikasikan tentang log dengan para pemangku kepentingan. Artinya masalah-masalah yang sebelumnya sudah dikomunikasikan. Lalu masalah pelaporan sudah selesai sesuai dengan prosedur dan tindakan untuk mengoptimalkan sumber daya yang telah dilakukan. Hanya saja tidak ada pelaporan biaya. Tidak ada pelaporan biaya yang harus dilakukan untuk menghadapi masalah. Artinya nanti saat menghadapi masalah itu harus berisi pelaporan biaya yang dikeluarkan atau diterima. Itu juga penting bagi
sebuah perusahaan. Itulah yang diaudit dari patokan atau referensi atau panduan dari domain DSS yang telah disepakati di awal tadi. Nah, itulah hasil dari audit artikel yang pertama, PT Media Cetak. Lalu hasil audit yang kedua adalah dari artikel Sistem Informasi Undiksa. Nah, di sini dari responden kuesioner gitu ya. Dari responden kuesioner yang pesertanya dari UPT TIK Undiksa didapat tabel indeks persentase Cobet 5 dengan skala Likert. Nah, dia menggunakan metode perhitungan Likert yang ada rumusnya juga. Nah, di dalam tabel itu hasil perhitungan di atas ya, di tabel ya, didapatkan berdasarkan metode skala Likert dengan rumus-rumus yang ada pada skala Likert. Namun, dalam hasil perhitungan ini masih ada besaran gap ya atau celah antara pengelola dan penanggung jawab. Artinya masih ada jarak pengelola dan penanggung jawab. Nah, bisa saya jelaskan dalam tabel. Sebentar. Dalam tabel itu ini ya, ada beberapa DSS dan MEA yang diberikan nilai ya sesuai dengan skala Likert. Nah, di DSS 01 ada manage operation gitu. Pengelola dan penanggung jawabnya itu berbeda dia nilainya. Ada 79 dari penanggung jawab 83 gitu. Semoga terlihat di sini. Nah, di sini ada 79 dan 83. Nah, lalu di DSS 02 gitu, Managed Service Request and Incident, itu juga ada perbedaan nilai, artinya ada celah atau gap di dalamnya. Nah, maka dari itu disimpulkanlah di sini ya ada gap antara pengelola dan penanggung jawab, artinya tidak terlalu sinkron, tapi masih bisa berkoordinasi gitu. Lalu dari data kuesioner jika dilakukan pengukuran tingkat proses-proses yang dilakukan mencapai tujuan yang diharapkan atau tidak, maka akan mendapat rentangan presentasi kapabilitas dari Cobet 5. Nah, rentangannya itu ada not arsip, partially arsip, largely arsip, fully arsip. Dengan rentangan nilai bisa dilihat di layar presentasi. Nah, ini yang akan menentukan level-level dari kapabilitas yang tadi saya jelaskan gitu ya. Ada level 0, 1 sampai 5 gitu. Nah, dalam penentuan tingkat kapabilitas yang dicapai pada setiap proses untuk dapat dinyatakan mencapai tingkat kapabilitas tertentu apabila seluruh atribut memiliki rating fully arsiped atau large arsiped. Artinya bisa fully atau large untuk memenuhi kriteria kapabilitas. Nah, di sini ada tabel lagi, tabel untuk menentukan dia presentasinya berapa. Apakah dia large, fully atau partially atau not arsip. Nah, di sini ditentukan di tabel yang kedua. Nah, dengan di tabel yang kedua itu bisa dilihat bahwa semuanya largely atau fully. Artinya bisa dikategorikan ke level kapabilitas. Nah, ini bisa dihitung nilai dari kapabilitas tersebut sehingga level kapabilitas bisa didapatkan. Nah, bagaimana cara mendapatkannya? Itu bisa dihitung melalui rata-rata dari nilai kapabilitas ini. Ya, nilai kapabilitasnya dihitung sehingga mendapatkan rata-ratanya. Ya, misalnya di sini dengan rumus rata-rata kapabilitas dan informasi perhitungan kapabilitas, maka rata-rata level kapabilitas adalah 2,7. Itu dihitung dari sini ya, dari rata-rata ini. Dapat 2,7 level kapabilitasnya. Lalu di bawahnya ada juga tabel gap analysis, artinya celah yang tadi ada pada nilai
kapabilitas itu dibuat lagi tabelnya untuk memudahkan informasi ya. Nah, hasil tabel gap analisis memiliki angka gap sebesar 1,3 untuk mencapai target level 4,00. Sehingga implementasi target UPT TIK Undiksa dari hasil semua pembahasan yang dilakukan, maka dapat ditentukan level yang telah dicapai oleh UPT TIK Undiksa yaitu level 3 dengan nilai rata-rata 2,7 dengan nilai gap sebesar 1,3. Bisa dilihat di tabelnya, itu kebanyakan adalah level exitingnya 3, maka bisa dinilai bahwa levelnya berada di capabilitas 3 gitu. Dengan gapnya 1,3 dan rata-rata nilai capability 2,7. Nah, di mana dengan nilai gap sebesar itu 1,3 dapat diselesaikan dengan melakukan perbaikan dan peningkatan layanan berdasarkan data yang telah didapatkan. Nah, itulah nanti solusi untuk menghilangkan gap ini, untuk memperkecilnya lagi. Seperti itu untuk hasil audit di artikel yang kedua. Lalu untuk hasil audit di artikel ketiga mengenai ini ya, audit sistem informasi berbasis COBIT 5 pada subdomain APO 11, Managed Quality. Nah, di artikel ketiga ini sedikit berbeda. Kenapa? Karena dia di awal adalah membuat RACI terlebih dahulu untuk penilaian proses di domain APO 11. Nah, RACI ini ternyata dibutuhkan di APO 11. APO 11 itu bisa kita lihat di awal yang ini, bahwa APO 11 ini itu adalah manage quality ya, atau mengatur kualitas dari layanan. Nah, dari oke. Diperlukan RACI untuk menganalisis itu gitu. Lalu dibuat pemetaan enterprise goal, akan dilihat keterkaitan antara tujuan strategis divisi IT Product Solution dan enterprise goal COBIT 5. Nah, itu dia dikaitkan ya, enterprise goal COBIT 5 dengan enterprise dari perusahaan ini, divisi ITPS ini. Apakah dia akan nanti primary atau secondary. Nah, jika dia primary, maka itulah yang akan diambil atau diprioritaskan. Nah, untuk yang secondary maka akan disisihkan. Setelah dibuat enterprise goal, lalu dibuat pemetaan IT related goal yang jika dominan keterikatan primary-nya, maka akan terpilih daripada secondary yang seperti saya bilang tadi, primary yang terpilih. Setelah itu dibuat pemetaan proses kontrol subdomain APO. Nah, ini nanti yang primary saja yang terpilih itu dibuatkan tabel lagi gitu untuk memudahkan menganalisis APO 11-nya. Lalu di APO 11 ini itu ada beberapa subdomain lagi. Subdomainnya itu ada 6 rasanya, ada 6 ya, ada 6. Yang pertama itu adalah Establish Quality Management System. Nah, di mana di Establish Quality Management System ini itu didapatkan hasil divisi ITPS sudah memiliki SOP, mengerjakan proyek sudah baik. Selain itu struktur organisasi dan tata kerja sudah baik, juga memiliki balance scorecard yang mumpuni, berisi sasaran kerja yang jelas dan didukung dengan adanya dokumen evaluasi. Lalu di APO 1102 itu ada Define and Manage Quality Standard Practice and Procedure. Nah, di APO 1102 ini didapatkan hasil bahwa divisi ITPS itu banyak sekali memiliki onboarding dan offboarding, memiliki employee handbook, yang memiliki key result area, key performance indicator atau KPI. Lalu di sana juga ada SOP-nya, ada work instruction, terus ada enterprise arsitekturnya yang dikelola oleh SIP IT Production Solution.
Namun itu yang menjadi sedikit masalah karena enterprise architecture itu dikelola oleh SIP IT Solution. Karena seharusnya product solution ini kan untuk menangani masalah dan memberikan solusi, bukan untuk mengatur enterprise architecture. Lalu di sana juga ada kualitas proyeknya dan mencegah penundaan pekerjaan proyek gitu. Nah, itu juga sangat baik, namun ada kelemahannya yaitu person in charge atau mengerjakan 2 proyek bersamaan sehingga mengurangi kualitas dari proyeknya. Nah, itulah menjadi concern dari APO 11 yaitu manage quality. Lalu ada di APO 1103 yaitu fokus quality management on customer. Di sana ada hasil audit atau bukti auditnya yaitu adalah divisi ITPS ini memiliki project documentation. Di sana juga ada user guide untuk stakeholder-nya dan user-nya gitu ya. Ada user acceptance test, ada dokumen test plan untuk usernya, ada demo progress dalam tahap development-nya. Itu sudah sangat baik untuk customer dan stakeholder. Lalu di APO 1104 ada perform quality monitoring, control, and review. Nah, di sini didapatkan hasil bahwa ITPS ini, divisi ITPS ini memiliki sasaran mutu dalam bentuk file, IT Project Roadmap, Allocation, dan IT Project Scoring. Dan lainnya penerapan, pengendalian, dan pengerjaan proyek yaitu Work Breakdown Software. Nah, dia memiliki WBS juga untuk memudahkan pekerjaan apa saja yang harus dilakukan gitu ya. Itu fungsi WBS. Ada juga performance tools untuk mengukur kinerja pegawai sehingga nanti pegawai bisa diukur dan dinilai dan bisa diganti jika memang nilainya sudah tidak diinginkan oleh perusahaan gitu ya. Lalu ada yang kelima, ada APO 1105, Integrated Quality Management into Solution for Development and Service Delivery. Nah, di sini APO 1105 ini menghasilkan bukti atau hasil audit adalah divisi ini, ITPS ini, mengacu pada pengerjaan proyek, mengacu pada SOP-nya, work instruction-nya, dan modul-modul dalam bisnis tersebut. Dan penerapan enterprise architecture juga ada dalam ITPS ini. Lalu yang kita lanjut ke APO 11 yang terakhir, yang 06 adalah maintenance continuous improvement. Di sana ada hasil bahwa divisi ini penerapan dokumen evaluasinya dalam bentuk project lesson learned, berisi kendala selama proyek itu apa aja gitu ya di lesson learned-nya. Terus monitoring skill-nya bagaimana, di sana ada kompetensi pegawainya seperti apa. Nah, di sana di project lesson learned itu ada. Terus juga dia divisi ini terus memperbaiki SOP-nya, work instruction-nya terus diperbaiki sehingga nanti yang sudah diperbaiki ini bermanfaat bagi perusahaan atau organisasi yang dimiliki oleh divisi ini, yang memiliki divisi ini, divisi ITPS. Nah, dari yang tadi ya, dari hasil APO 11 ini ya, hasil auditnya, itu didapat hasil analisis level kapabilitas dan gap analisis. Nah, di hasil analisis atau sebentar. Oke, nah ini. Di hasil analisis level capability itu ada target levelnya adalah 3 di masing-masing APO itu ya, APO 11 itu masing-masing subdomainnya lagi. Itu level targetnya 3. Lalu capability levelnya hanya di nomor 2. Namun sudah semua largely achieved dan fully achieved sehingga nanti ini terverifikasi bahwa level capability-nya itu 2 semua di setiap subdomain. Nah, artinya jika semua level capability-nya 2 dan target levelnya 3, maka gap analisisnya adalah 1.
Ya, gap analysis yang bisa kita simpulkan adalah satu dari level capability yang ada. Nah, itulah hasil audit dari artikel yang ketiga. Ya, yang artikel yang ketiga itu hanya itu. Dengan gap analisa itu bisa diperbaiki sebenarnya juga seperti artikel yang kedua ya. Di sini ya, peningkatan layanan berdasarkan data yang telah didapatkan gitu ya. Itu bisa diperbaiki gapnya sehingga semakin kecil lagi nanti. Lalu ada rekomendasi perbaikan. Ya, artikel pertama PT Media Cetak itu ada beberapa. Ada beberapa perbaikan yaitu merancang aplikasi bantuan atau aplikasi lain yang lebih cocok dengan perusahaan sehingga dapat digunakan secara maksimal. Melakukan kesepakatan dan monitoring oleh engineer untuk mengisi tugas pengkategorian keluhan dari aplikasi dan melakukan penilaian kuantitatif terkait dengan manajemen risiko TI dan mengukur besarnya aplikasi yang dapat terjadi. Terus perusahaan perlu memperhatikan pembuatan penjadwalan konfirmasi masalah penutupan. Nah, ini tadi ada masalahnya ya, tidak ada penjadwalan dari penyelesaian masalahnya gitu ya. Ini di sini ya direkomendasikan gitu. Perusahaan membuat pelaporan biaya. Nah, tadi juga tidak ada pelaporan biaya di permasalahan dari audit yang didapatkan. Jadi di sini direkomendasikan adanya pelaporan biaya terutama di divisi HDS sehingga semua dapat saling terbuka di antara divisi dan memfasilitasi koordinasi gitu ya. Nah, itu rekomendasi dari artikel yang pertama. Ada rekomendasi yang artikel yang kedua gitu ya di sistem informasi Undiksa. Di domain yang di domain DSS01 ya, terutamanya di subdomainnya lagi 02 pada pelayanan dan perawatan sistem. Nah, itu harus ditingkatkan. Lalu di domain yang kedua 04 mengelola fasilitas terutama pada mengelola aplikasi yang terinstall untuk menunjang kinerja sistem informasi serta menjaga dokumentasi sistem secara lengkap dan terupdate. Nah, itu harus diperhatikan oleh UPT ya mengenai update dan dokumentasi secara lengkapnya gitu. Lalu domain DSS 0204 menyelidiki dan mendiagnosa terjadinya insiden atau error yang terjadi pada sistem. Nah, itu yang harus dilakukan oleh UPT TIK sehingga nanti errornya bisa diatasi segera ya, mendiagnosa error ini. Lalu domain DSS 0206 lakukan peninjauan langsung Pak proses input dan output yang dilakukan secara teratur sesuai dengan prosedur keamanan yang ditetapkan. Nah, ini nanti input outputnya itu harus diawasi langsung, jangan dibiarkan begitu saja. Nanti ada data yang tidak valid masuk ke sistem UPT TIK. Nah, itu tidak diinginkan. Lalu domain DSS 0502 pengelolaan keamanan jaringan harus dilakukan pembaharuan terhadap standar pengelolaan semua komponen jaringan. Nah, di jaringan juga harus ditingkatkan keamanannya. Domain DSS 0503 direkomendasikan mengelola akses penggunaan dan identitas pengguna setelah adanya perubahan status seperti pensiun, pengunduran diri, wisuda, dan drop out. Nah, ini UPT harus selalu update terkait mahasiswa, staf, dosen, dan semua yang menggunakan sistem informasi agar sistemnya itu bisa digunakan memang untuk kepentingan universitas. Jadi tidak ada mahasiswa yang sudah wisuda menggunakan lagi, itu drop out itu menggunakan lagi, atau staf yang sudah pensiun menggunakan lagi. Nah, itu kan tidak baik. Lalu di domain DSS 0504, proses backup data diperlukan dokumentasi terhadap proses backup data yang dilakukan. Nah, dokumentasi itu perlu karena jika ada backup data selanjutnya, itu bisa dilihat dulu data-data yang di backup sebelumnya apa dan bisa dirancang bagaimana backup data selanjutnya. Itu penting juga ya. Domain di sini ada domain MIA 0201 di mana kontrol informasi harus ditentukan kriteria untuk kelengkapan dan keakuratan sumber informasi. Nah, kontrolnya ini perlu karena informasi itu perlu yang valid dan akurat gitu ya, serta lengkap juga. Nah, nanti informasinya memang benar-benar tersampaikan. Itu sih untuk rekomendasi perbaikan di artikel yang kedua tentang sistem informasi Undiksa UPT TIK.
Nah, di sini ada rekomendasi perbaikan artikel yang ketiga, di mana subdomainnya APO11, Manage Quality ya. Nah, di sini ada divisi ITPS perlu meningkatkan performa bisnis manajemen kualitas. Divisi ITPS perlu membuat SOP secara terpisah dan mengukur performa proses pada proses bisnis yang ada, terkait indikator performa, ukuran performa, dan tujuan peningkatan performa. Ketiga, ada meningkatkan monitoring terhadap proses TI. Yang keempat, ada melakukan terobosan dan inovasi baru terhadap proses bisnis agar berjalan variatif ke arah yang lebih baik dan di waktu mendatang. Yang kelima, ada divisi ITPS perlu meningkatkan pengelolaan resource allocation setiap individu. Divisi ITPS perlu membuka lowongan pekerjaan untuk mengatasi rangkap jabatan yang terjadi, melengkapi semua dokumen evaluasi untuk setiap proses pergerakan proyek. Divisi ITPS perlu menyusun SOP baru untuk setiap proses bisnis yang belum memiliki SOP. Yang terakhir adalah menambah jadwal training dan mentoring untuk staf baru agar mereka dapat bekerja sesuai SOP dan meningkatkan kualitas manajemen yang ada. Nah, itulah rekomendasi dari artikel yang ketiga dari yang saya dapat dari referensi penulis artikel yang berjudul Analisis Audit Sistem Informasi berbasis Cobet 5 pada subdomain APO11 Manage Quality. Nah, dari referensi yang saya dapatkan, saya cantumkan 3 artikel dalam jurnal. Itu dibuat oleh Dorma ini ya, bisa dilihat di slide presentasi. Itulah referensi yang saya dapatkan. Dan gambar-gambar yang tadi saya perlihatkan itu juga didapat dari artikel yang saya kutip atau saya jadikan referensi. Jadi sekian dari presentasi mengenai proses audit tata kelola SITI menggunakan pendekatan framework Cobek 5 pada artikel. Ada artikel sistem informasi PT Media Cetak. Yang kedua ada sistem informasi Universitas Pendidikan Ganesha. Lalu yang ketiga itu ada sistem informasi berbasis pada subdomain APO11 Manage Quality. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan saya ucapkan Om Santi 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 Om.